Indonesia memiliki berjuta hektar lahan subur untuk pertanian dan perkebunan. Salah satu hasil perkebunan Indonesia yang telah dikenal hingga ke mancanegara adalah tembakau. Sektor tembakau merupakan salah satu dari 10 industri prioritas nasional dan juga berperan dalam menyumbangkan sebagian besar pendapatan cukai negara. Sektor tembakau telah menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja, termasuk petani, sektor manufaktur, penjualan, dan distribusi. Sekitar 200.000 hektar lebih menjadi area lahan tembakau. Tembakau menjadi andalan bagi petani di musim kemarau karena hanya tanaman tembakau yang bisa bertahan. Penghasilan yang diperoleh petani tembakau ketika musim panen tiba sangat menguntungkan. Karena harga tembakau setara atau bahkan lebih dari harga emas, maka tembakau kadang dikenal sebagai emas hijau. Hasil perkebunan Indonesia lainnya yang juga terkenal adalah cengkeh. Sejalan dengan permintaan pasar, harga cengkeh di dalam negeri pun terus naik dalam dasawarsa terakhir, mendorong petani melakukan pengembangan dalam skala luas. Sejak saat itu, lahan cengkeh merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Lahan perkebunan cengkeh terbesar terdapat di 3 pulau, yaitu Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Setelah mengalami pasang surut, sejak tahun 2001, harga cengkeh cenderung naik. Kini dengan harga yang menarik, serta pangsa pasar yang menjanjikan, petani dan pengusaha cengkeh mulai merawat kembali tanaman mereka. Biasanya dalam 1 hektar lahan akan dikerjakan oleh 20-30 orang. Saat menunggu masa panen maupun ketika panen cengkeh, akan membuka lahan pekerjaan yang cukup banyak. Tembakau dan cengkeh merupakan bahan baku pokok dalam pembuatan rokok kretek. Rokok kretek merupakan produk khas Indonesia dan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Dari seluruh rokok yang beredar di pasar Indonesia, lebih dari 90% merupakan rokok kretek. Keunikan dari rokok kretek asli Indonesia ini, selain cita rasanya yang khas, adalah proses pembuatannya. Oleh karena itu, ratusan ribu tenaga kerja terlibat di industri rokok ini. Sebagian besar merupakan buruh yang bekerja sebagai pembuat atau pelinting rokok kretek. Produsen rokok kretek di Indonesia mencapai ratusan, mulai dari produsen lokal hingga brand yang besar. Keberadaan industri rokok menimbulkan efek berantai ekonomi yang sangat signifikan. Meskipun industri tembakau terbukti besar kontribusinya dalam pendapatan negara dan menyerap banyak tenaga kerja, namun tetap mengalami banyak tekanan dari berbagai pihak. Alasan utamanya adalah karena dampak negatif rokok bagi kesehatan. Padahal pemerintah telah mengatur dengan tegas mengenai industri tembakau ini. Ditandai dengan adanya jalur perdagangan rokok, perda, dan peraturan pemerintah, munculnya kontroversi ini mulai mempengaruhi eksistensi industri hasil tembakau di Indonesia. Kontroversi tersebut meresahkan petani tembakau, cengkeh, dan buruh pabrik setempat. Jutaan petani tembakau dan cengkeh serta buruh pabrik rokok terancam kehilangan mata pencaharian. Ya khawatir Pak, jangan ditutup Pak. Ini pabriknya aja, ini sudah Sabtu Minggu kerja, 2 minggu enggak Pak. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia dibentuk tanggal 25 Januari 2010 di Jakarta untuk melestarikan industri tembakau di Indonesia. Organisasi independen ini didirikan atas kesepakatan berbagai pihak. Di antaranya adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia,
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, PT HM Sampurna Tbk. AMTI juga didukung oleh organisasi profesi lainnya, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Pemuda Tani Indonesia HKTI, dan Indonesia Tobacco Association. Saat ini, AMTI gencar mengkampanyekan pentingnya industri tembakau Indonesia melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Selain itu, AMTI juga memberi masukan kepada pemerintah mengenai regulasi industri rokok agar adil dan berimbang.